Geger, Ruben Onsu sebut sosok ini sadis di tengah memanasnya prahara Ruben Onsu versus Sarwendah mantan istrinya. Ruben bahkan menyebut sosok tersebut terlalu sering ikut campur dalam urusan dirinya dengan Sarwendah. Pernyataan yang diduga datang dari Wendy, adik kandung Sarwendah itu, membela terang-terangan untuk Sarwendah. Melihat ayahnya digempur oleh kubu sebelah, Betran putra Onsu pun tampak dengan gencar membela Ruben. Hal itu terlihat dari postingan Ruben Onsu terbaru. Dukungan Betran itu membuat Ruben Onsu merasa kekuatannya makin berlimpah. Lantas, apa kata kuasa hukum Ruben terkait aksi saling sindir antara kedua kubu kini? Benarkah anak-anak Ruben Onsu memang tidak mau bertemu dengan sang ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Ruben Onsu versus Sarwendah kini kian memanas dan berujung dengan aksi postingan pembelaan diri di akun sosial medianya masing-masing. Teranyar, Ruben Onsu memposting sebuah potongan video live yang memperdengar suara yang diduga mirip suara Wendy, adik dari Sarwendah. Dalam postingan itu, suara yang diduga Wendy tersebut menyebut bahwa Ruben Onsu diduga hanya ingin membuat anak saja, tapi tidak mau menafkahi. Sadis sekali kalimat orang ini. Maaf, orang kaya, mohon izin menjelaskan ya. Itu anak yang gak mau nafkahi siapa? Dari anak-anakku dalam kandungan sampai dia sebelum saya stop di 6 bulan terakhir, saya masih menafkahi. Jadi ngapain mesti sibuk-sibuk jaga anak saya? Dan kalau dibilang anak saya mau, apa gak mau ketemu ayahnya? Aneh, hehehehe. Jika tidak mau, saya tahu kalimat apa yang masuk di telinganya. Stop ribet ngurusin anak yang masih ada orang tuanya. Lo sehat gak sih? Terlalu sering lo ikut campur, gue lihat ya. Lo ingetin juga itu si MBA yang dulu host live dengan katanya manajer M. Dia kalau lagi kerja live biar kitanya cari rezeki halal. Jangan menjatuhkan orang, fokus kerja aja yang halal. Iya. Kalau beli cash dan gak ngutang jawaban saya juga bisa. Kalau uang saya buat beli keperluan sendiri, tapi saya punya tanggung jawab. Jadi saya sampingkan itu, saya utamakan keperluan rumah tangga. Apa jadinya anak saya jika ada di lingkungan seperti ini? Tulis Ruben diselingi emotikon menangis. Pembelaan sendiri terserah kalian. Gua dibilang makan duit ini, makan duit itu. Ingat ya, yang menyangkut sama keluarga gue bisa gue masalahin bener-bener loh. Gue tidak pernah menumpang sedikit pun. Gue itu membantu mengerjakan pekerjaan yang harusnya gue kerjakan. Gue ngebela mereka pun, gue ngapa-ngapain dulu sama mereka pun, gue nggak pernah yang namanya nyentuh duitnya sedikit pun. Denger ya. Kenapa kok nangis? Kenapa memang? Ya iyalah, gue cari duit, gue pakai duit keringat gue sendiri. Ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya gue pengemis. Kenapa gitu maksudnya? Ya nggak, kalau gue dibilang selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Betran putra Onsu dalam postingannya di sosial media pun mengungkapkan dukungan penuhnya untuk sang ayah Ruben Onsu. Ia meminta ayahnya tetap semangat, sehat, dan kuat. Seperti ini supportnya melalui postingan Ruben Onsu di akun sosial media pribadinya. Ayah, semangat ya. Koko di sini buat ayah. Gak apa-apa Koko diomongin gak baik sama orang-orang di luar sana. Yang penting ayah sehat ya. Jangan sakit-sakit. Koko belum bisa kalau gak ada ayah. Kita lewatin ini bareng-bareng ayah. Koko minta selalu sama Tuhan untuk ayah sehat terus, happy terus, bahagia terus. Koko sayang banget sama ayah. Aku bangga punya ayah. Love you ayah. Ayah, Koko. Cuma mau bilang, kita emang gak sedarah, tapi Koko terima kasih sama ayah karena udah hadir di hidup aku ayah.
Dukungan Bertrand yang besar itu dibalas Ruben Onsu dengan postingan di sosial media pula. Koko udah jadi anak baik, ayah juga akan selalu ada untuk Koko, Cici, dan Nia. Ayah juga selalu bangga dan bersyukur punya anak-anak yang hebat dan kuat. Ayah tidak berhenti berdoa untuk kita bisa jalan lagi berempat dan sehat semua baik. Badan juga pikiran serta dijauhkan dari kesombongan, keserakahan, dan tidak lupa untuk jadi manusia yang bersyukur. Mengetahui respons publik terhadap postingan Ruben Onsu yang diduga sebagai sindiran tersebut, kuasa hukum Ruben, yaitu Minola Sebayang pun langsung pasang badan dengan menyampaikan klarifikasi secara gamblang. Minola menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu sama sekali bukanlah aksi sindir-menyindir murahan di sosial media, melainkan murni sebuah penggunaan hak jawab yang sah. Menurut kacamata hukum dan pengamatan pribadinya, sang klien sama sekali tidak pernah menjadi pihak yang duluan memulai atau memantik kalimat-kalimat sindiran yang diduga memperkeruh suasana di ranah publik. Apa yang disampaikan Ruben hanyalah bentuk pelurusan informasi atas opini yang terlanjur bergulir liar. Saya harus lalat, bukan sindir-sindiran. Kalau dari kita ini kan hanya membela diri, kita hanya menggunakan hak jawab. Kita kan nggak pernah sindir apa-apa, kita kan hanya coba mengklarifikasi dan meluruskan. Onyo misalnya, jangan berisik, provokasi, itu kan bukan sindiran. Tapi kan karena ada suatu hal yang membuat dia harus seperti itu. Ruben akhirnya posting sadis gitu misalnya. Atau apa, ini kan bukan karena Ruben ingin menyindir seseorang, tapi ini karena dia ingin membela apa yang menjadi haknya. Gitu loh, apa yang menjadi harga dirinya, kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu artinya coba stop, coba menahan diri. Kalau nggak ada hal-hal yang muncul dari sana, ya hal-hal yang kemudian memojokkan dan mendiskreditkan Ruben juga nggak kurang kerjaan sama Onyo untuk mengklarifikasi. Di sisi lain, sosok ini menyinggung alasan anak-anak Sarwenda tak mau bertemu dengan Ruben Onsu. Lantas, benarkah mereka merasa trauma dengan kejadian di masa lalu? Ramai juga di sosial media sebuah potongan video live Wendy adik Sarwenda bersama asisten Sarwenda yang mengungkap terkait kondisi Sarwenda belakangan ini di tengah gempuran sindiran dari Ruben Onsu dan kubu-kubunya. Mereka merasa kasihan dengan sosok Sarwenda yang adalah seorang ibu tunggal yang kini sedang berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Tak hanya itu, Wendy pun membahas komentar pedas netizen yang menghina Sarwenda dengan pesan yang menohok pula. Kasian tahu guys, bunda sih maksud gue kayak udah gitu, dia kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan udah move on gitu ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya untung pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong. Tapi kan gimana ya? Nggak, untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment, karena tuh nanti balik ke dia, lo ngerti nggak? Benar, itu doang sih. dia ngomong kayak gini, Sarwenda ya gitu-gitu. Iya, berarti gini loh, biasa orang yang ngetik itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Pasti dia mencerminkan diri dia sendiri. Ya gila deh. Dia ngatain begitu, berarti diri dia yang kayak gitu. Dia pernah merasakan menjadi begitu, makanya dia bisa ngomong begitu. Nggak apa-apa, itu doa dia. Dalam potongan siaran live lainnya, terdengar suara adik Sarwenda yaitu Wendy menyebutkan kemungkinan-kemungkinan terkait alasan anak-anak Sarwenda yang menurutnya tidak ingin bertemu dengan Ruben Onsu.
Menurut Wendy, keponakan-keponakannya itu sudah disuruh untuk bertemu Ruben Onsu, bahkan mereka terus didorong untuk bertemu ayah mereka, namun respon mereka justru tak terduga. Wendy menduga hal itu terjadi lantaran anak-anak mengalami trauma atas apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di masa kecilnya. Karena alasan itulah, Wendy selaku tante mereka kini mengaku tengah mengobati trauma atau masalah psikologis keponakan-keponakannya tersebut. Anak-anaknya sudah disuruh terus-menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita suruh terus-menerus. Gimana, Jeng? Oke. Ya kalau gitu Anaknya ya itu pokoknya selalu bilang, ayo dong ketemu dong, main dong. Ayo dong ketemu main. Sama kita aja mintanya mainnya di rumah. Ya Kira gampang. menurut Ci Wendy ini apa rasa ketidaksukaannya anak-anak itu kepada Ruben? Kira-kira nih menurut Ci Wendy ini. Mungkin dia tahu sebenarnya. Saya nggak tahu ya apa yang dipikiran anak-anak ya. Tapi Nah, mungkin coba. karena masyarakat Indonesia suka banget sama kemungkinan itu. Ya mungkin dia pernah melihat atau mendengar atau apapun yang seharusnya tidak dia dengar di usia dia dini menjadi trauma atau gimana kan kita nggak tahu. Ini lagi saya obatin nih. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Gak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Ingat itu baik-baik. Tuh berapa tuh, 1.700 tuh, rekam tuh, sebarin ke seluruh dunia. Di sisi lain, Sarwendah mengaku sibuk mencari uang halal untuk menafkahi anak-anaknya. Lantas, apa yang membuat Sarwendah merasa kasihan dengan anak-anaknya? Kian panasnya prahara antara Sarwendah versus Ruben Onsu. Sarwendah sebelumnya membuat suatu pernyataan yang mengejutkan. Melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya Kris Samsewu, Sarwendah mengungkap bahwa dirinya belakangan ini sedang sibuk bekerja demi mendapatkan uang halal guna membiayai hidupnya sendiri dan menafkahi anak-anaknya. Hal itu diungkapkan Sarwendah setelah sebelumnya pihaknya melalui kuasa hukumnya mengungkap bahwa mantan suaminya Ruben Onsu sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya 6 bulan belakangan ini. Namun, Sarwendah berharap agar semua polemiknya dengan Ruben Onsu bisa diselesaikan secara baik-baik sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dan Ruben yang sudah tertuang dalam akta kesepakatan perceraian sebelumnya. Hal itu diungkapkan Sarwendah lantaran ia pun merasa kasihan dengan anak-anaknya yang juga ikut terseret dalam prahara dirinya dengan Ruben Onsu. Klien-klien kami. Bu Wenda, ya ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Gedein. Kita balikin ya. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Klien kami dalam hal ini Sarwendah tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak ya. Klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta ya, bahwa saya
ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, Ya, betul. yang bergeraknya Ada mobil, berapa banyak? kurang lebih ada 9 lebih dari 9 mobil, ya, yang tidak bergerak 2-2 dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya. Ya, jadi sekali lagi, Sarwenda tidak mengeluh, tidak mau dibilang bahwa menagih, tidak. Ya, jadi Sarwenda ini, klien kami ini bekerja keras semua untuk anaknya, dan dia mandiri, dan dia bisa mencari uang sendiri, nggak perlu itu semua. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, jalankan dong sesuai kesepakatan, ya. Jangan diputar balik A, putar balik B. Nafkah anak itu hanya untuk menyampaikan bahwa situasi sebenarnya seperti itu. Buktinya, anaknya sehat-sehat, semua les masih bisa, siapa yang bayar? Wenda. Bukan Wenda dong yang nggak sanggup. Dan secara undang-undang perlu dipahami, ya, ibu itu memiliki hak penuh terhadap anak, ya. Tetapi ayah wajib tetap melakukan kewajibannya. Jadi bukan masalah siapa yang sanggup, siapa yang tidak sanggup, tetapi undang-undang menyampaikan bahwa ayah ini wajib menafkahi anaknya. Jadi bukan, jangan dibilang kita menyampaikan fakta bahwa ini tidak ada nafkah, bukan berarti klien kami tidak sanggup. Buktinya semua masih berjalan baik, sehat, tidak sakit, happy, itu dinafkahi langsung oleh klien kami. Jadi yang nggak sanggup siapa? Ya, teman-teman wartawan yang menilai, ya kan? Yang nggak sanggup siapa? Ya, baik dari nafkahnya, ya, sekarang anaknya sehat, lalu hutang yang harus dibayar oleh pihak RO mau dibayar oleh klien kami. Jadi yang klien kami sanggup-sanggup aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.